Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek operasional. Untuk meningkatkan kualitas output, maka selalu mengamati perkembangan teknologi dan riset produk atau uji coba produk tersebut. Nah, adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kita gunakan. Agar apa? Agar konsumen pun tidak kapok atau jera karena telah membeli produk dari kami. Kemudian yang kedua, lokasi. Tempat usaha yang kami rintis di tempat yang ramai, dilalui oleh orang atau tempat kumpulnya orang-orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Selain seperti di alun-alun atau di tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga ada cita rasa. Cita rasa ini dalam mengontrol cita rasa produk dari usaha kami agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka kami melakukan proses yang baik dari bahan baku yang baik juga sampai proses pengemasan yang baik. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini, yang pertama ada distributor. Nah, agar usaha ini dapat berjalan dan bertahan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan baku ini mudah didapatkan. Kemudian yang kedua ada pelaku bisnis tersebut. Dalam bisnis jualan bakso ini, kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli atau mempunyai skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi, yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, telaten, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif. Karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras, kita juga memerlukan pemikiran-pemikiran atau ide yang cemerlang untuk mampu membuat usaha kita semakin berkembang. Kemudian yang keempat yaitu yang ketiga ada pelaku bisnis lainnya. Kita pun harus memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya, karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga disinilah kita sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Di samping itu, dengan mempunyai hubungan yang baik dengan pelaku bisnis lainnya, tentu saja akan mudah bagi kita untuk saling bertukar pendapat atau informasi yang menguntungkan bagi pelaku bisnis lainnya. Kemudian yang keempat ada pengelolaan tempat. Nah, dalam bisnis yang akan kita jalankan, tentunya kita harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan kita jadikan sebagai lokasi berbisnis. Tentunya jika kita sudah mempunyai izin yang cukup, usaha yang kita jalankan pun akan berjalan dengan rasa nyaman tanpa adanya kekhawatiran, dan akan menimbulkan rasa aman juga bagi kita sebagai pemilik dan bagi pembeli juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Ristakusuma, NIM 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajer pemasaran dalam bisnis pelayan ombre bakso guling. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan alat analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Di sini dalam aspek pemasaran ombre bakso bunting, yang pertama yaitu segmentation. Segmentation di sini terdiri dari demografis, umur, jenis kelamin, pendapatan, dan segmentasi demografik multivariasi. Yang pertama dari demografi. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, besar keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk umur, produk ombre bakso bunting ini dikonsumsi di semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, maupun dewasa.
Untuk jenis kelamin, bakso ini bisa dikonsumsi jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Yang selanjutnya ada target atau targeting. Target pemasaran ombre bakso bunting adalah anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena produk ombre bakso bunting memiliki tampilan yang unik dan menarik bagi anak-anak dan remaja, dan juga rasa yang lezat dan bergizi juga akan menjadi hal yang menarik bagi konsumen dewasa. Yang selanjutnya ada positioning. Pada posisi pasar ombre bakso bunting merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada warna bakso yang mempunyai berbagai warna dan rasa dan varian yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan cantik dan lezat agar konsumen lebih tertarik dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang memberikan gizi yang baik. Dalam strategi pemasarannya, ombre bakso bunting menetapkan yang pertama yaitu produk. Produk ombre bakso bunting merupakan makanan yang dapat menyenangkan. Di samping itu, makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet dan aman dikonsumsi. Untuk yang kedua, soal harga. Harga jual produk ombre bakso bunting ini disesuaikan dengan harga para pesaing, yakni seharga Rp8.000. Untuk sistem promosinya, ombre bakso bunting ini menetapkan promosi yang dilakukan bisa melewati sosial media seperti blogger, Facebook, Twitter, maupun BBM. Yang terakhir yaitu flash atau tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah rumah yang didesain semenarik mungkin dan berlokasi strategis di pinggir jalan dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun umum. Untuk analisis pasarnya, usaha penjualan ombre bakso bunting ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di rumah pemilik. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan membesarkan usaha ini dengan membuka cabang-cabang produk ombre bakso bunting agar bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia. Untuk implementasi atau nilai-nilai manajemen bisnis Islam ke dalam manajemen pemasaran ombre bakso bunting ini, dalam praktik bisnis pemasaran akan bergeser dan mengalami transformasi dari level intelektual ke emosional dan akhirnya ke pasar spiritual. Konsumen akan mempertimbangkan kesesuaian produk dan jasa terhadap nilai-nilai spiritual yang diyakininya. Selain itu, bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh bentuk transaksinya insya Allah menjadi ibadah di hadapan Allah. Ini akan menjadi bibit dan modal dasar baginya untuk tumbuh menjadi bisnis yang besar, yang memiliki spiritual brand, yang memiliki karisma, keunggulan, dan keunikan yang tak bisa tertandingi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen sumber daya manusia adalah proses penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu atau organisasi. Sumber daya manusia yang terampil dapat membawa pengaruh baik bagi suatu usaha. Maka dari itu, wirausaha perlu selektif dalam melakukan rekrutmen karyawan, namun dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip syariah. Dalam melakukan rekrutmen karyawan, kami dari pihak Omre Bakso Bunting menetapkan beberapa kriteria. Pelamar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan minimal SMA atau tamatan SMA dengan usia maksimal 30 tahun. Mengapa kami membutuhkan tamatan SMA? Karena biasanya pelamar dengan pendidikan terakhir SMA lebih memiliki attitude dan keterampilan yang lebih baik daripada lulusan SMP atau SD, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan servis yang bagus pada saat menjalankan bisnis kami. Yang kedua, kesehatan moral dan fisik. Dalam hal ini kami membutuhkan karyawan yang sehat secara moral dan sehat secara fisik. Sehat secara moral berarti berakhlak, dan fisik yaitu tidak sedang dalam keadaan sakit parah. Kesehatan moral dan fisik erat dengan kecakapan seorang pekerja. Sifat-sifat seorang pekerja yang cakap disampaikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 26. Kemudian yang ketiga, berpengalaman diutamakan. Dalam hal ini kami mengutamakan pelamar yang berpengalaman di bidang kuliner. Namun untuk fresh graduate yang ingin melamar dipersilahkan. Kemudian yang terakhir, good looking. Good looking dalam kriteria kami yaitu harus berjilbab atau berpakaian sopan, ramah dan supel. Karena good looking merupakan salah satu hal yang dapat menarik konsumen untuk datang ke tempat kami dan merasa lebih nyaman jika berada di tempat usaha kami. Sistem kerja karyawan Omre Bakso Bunting dilaksanakan dengan sistem shift. Shift yang pertama pukul 10 pagi sampai 4 sore, dengan shift yang kedua pukul 3 sore sampai 9 malam, atau terhitung 7 jam per hari, dengan hari libur di hari Senin. Kemudian untuk pemberian kompensasi atau gaji pada karyawan akan kami berikan dengan sistem bulanan sebesar 1.500.000 plus bonus yang ada dan tunjangan hari raya. Dalam pemberian THR ini kami usahakan seadil-adilnya sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Ketika memberikan gaji kepada karyawan, kita harus mengutamakan keadilan sesuai apa yang dikerjakan karyawan, apa yang dikontribusikan karyawan pada perusahaan atau suatu usaha. Sistem shift yang pertama pukul 10 pagi sampai 4 sore, dengan shift yang kedua pukul 3 sore sampai 9 malam, atau terhitung 7 jam per hari, dengan hari libur di hari Senin. Kemudian untuk pemberian kompensasi atau gaji pada karyawan akan kami berikan dengan sistem bulanan sebesar 1.500.000 plus bonus yang ada dan tunjangan hari raya. Dalam pemberian THR ini kami usahakan seadil-adilnya sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Ketika memberikan gaji kepada karyawan, kita harus mengutamakan keadilan sesuai apa yang dikerjakan karyawan, apa yang dikontribusikan karyawan pada perusahaan atau suatu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Unsahara sebagai manajer produksi dalam produksi Omre Bakso Bunting. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih manajer produksi dan apa sih manajemen produksi itu. Karena manajer produksi dan manajemen produksi merupakan hal yang berbeda. Perbedaannya adalah yang pertama,
Manajer produksi merupakan seseorang yang terlibat dalam perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien, jumlah produksi yang benar dan akurat, produksi sesuai dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas sesuai standar perusahaan. Sedangkan manajemen produksi itu sendiri merupakan salah satu bagian di bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer produksi merupakan seseorang yang melaksanakan perencanaan dan manajemen produksi merupakan perencanaan produksinya. Setelah kita mengetahui apa itu manajer produksi dan apa itu manajemen produksi, selanjutnya kita bahas tentang konsep tugas dan wewenang manajer produksi dalam usaha Ombre Bakso Bunting. Yang pertama, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Hal ini sangat penting karena ada fungsi-fungsi khusus yang sejatinya mampu meningkatkan keuntungan perusahaan yang terkait dengan produksi. Fungsi-fungsi tersebut meliputi menjamin rencana penjualan dan produksi sesuai dengan rencana strategis usaha. Selanjutnya, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Lalu yang terakhir, fungsi-fungsi khusus dari perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi ini adalah menjamin kemampuan produksi sesuai rencana. Jadi, fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan. Lalu yang kedua, konsep tugas dan wewenang yang kedua ada memperkirakan, negosiasi, dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Antara klien dan manajer tentunya ada sebuah negosiasi. Dan kita sebagai seorang manajer pun harus mengetahui anggaran-anggaran yang diperlukan untuk melakukan sebuah produksi ini. Dalam Ombre Bakso Bunting yang kita buat ini, kita mendapatkan beberapa data anggaran-anggaran yang kita perlukan untuk menjalankan usaha ini. Dan anggaran-anggaran yang perlu kita ketahui meliputi anggaran peralatan, anggaran bahan baku untuk produksi, dan juga anggaran biaya lain-lain dan biaya operasional. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi saya akan menyebutkan total biayanya per anggaran atau per biayanya. Yang pertama ada biaya peralatan, total biaya mencapai 595.400, lalu bahan baku untuk produksi mencapai 190.032.500, biaya lain-lain 75.000, dan biaya operasional 5.820.000. Sebenarnya anggaran-anggaran ini juga perlu diketahui oleh manajer-manajer yang lain, jadi kita saling menyetujui. Seperti itulah rincian anggaran-anggaran yang perlu diketahui oleh seorang manajer produksi. Yang selanjutnya, selain kita tahu anggaran-anggaran apa yang harus kita keluarkan untuk menjalankan usaha atau untuk produksi usaha yang kita jalankan, kita juga harus menentukan harga. Tentunya kita kalau menjual sesuatu, menjual barang ataupun jasa, kita harus menentukan harga. Penentuan harga bisa kita dapatkan dengan cara biaya total produksi ditambahkan dengan 15% dikali biaya total produksi dibagi dengan penjualan produksi. 15% ini adalah keuntungan kita. Jadi kita ambil keuntungan berapa, nah itu bisa dijadikan presentasenya. Di sini kita mengambil 15% dan semuanya kita mendapat dari semua totalnya, perkiraan totalnya atau perkiraan anggaran, proyeksi rugi atau laba yang kita peroleh adalah 37.452.100. Itu masih laba kotor, laba bersihnya
3.091.000. Ya, jadi seperti itu. Mungkin itu ringkasan sedikit tentang anggaran-anggaran yang perlu diketahui oleh manajer produksi. Selanjutnya, konsep tugas dan wewenang manajer produksi ada menentukan standar kontrol kualitas atau quality control. Pada dasarnya, menentukan standar kontrol kualitas ini berkaitan dengan kegiatan operasional dan teknik yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Tujuan utama pengendalian kualitas atau quality control ini adalah memastikan bahwa produk yang akan dikirimkan ke pelanggan adalah bebas dari cacat dan dapat diterima sesuai dengan persyaratan untuk memuaskan pelanggan, untuk mendapatkan hati pelanggan. Yang selanjutnya ada mengawasi proses produksi. Perusahaan yang melaksanakan fungsi pengawasan produksi ini akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat membantu tercapainya operasi produksi yang efisien. Yang kedua, membantu merencanakan prosedur pengerjaan yang kacau dan sembarangan menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, tercapainya kegiatan yang dibutuhkan pada titik yang minimum. Lalu konsep yang selanjutnya ada melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembelian. Dapat mengerti dan memahami kebutuhan dari pihak yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Pihak atau bagian yang membutuhkan tersebut akan mengajukan permintaan pemesanan atau pembelian dengan dokumen tertulis secara formulir permintaan pembelian. Selanjutnya, mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi. Hal ini juga sangat penting karena nantinya jika ada kerusakan, kalau sebelumnya kita sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum alat-alat tersebut rusak, maka tidak akan ada kemacetan dalam memproduksi. Lalu selanjutnya, menjadi penghubung dengan pembeli, pemasaran, dan staf penjualan. Seorang manajer produksi merupakan penghubung antara manajer lain, seperti manajer pemasaran, manajer operasional, maupun manajer MSDM terhadap beberapa staf lain. Lalu, yang terakhir ada mengawasi pekerjaan staf junior. Pengawasan terhadap staf junior juga harus sangat diperhatikan demi menghasilkan produksi yang baik seperti produksi-produksi sebelumnya. Jangan sampai kalau ada staf junior nanti produksi yang kita buat malah menjadi berbeda karena kurangnya pengawasan dalam staf junior ini. Jadi seperti itu sedikit penjelasan tentang manajer produksi.